Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bang SS akan ngasih kalian kisi-kisi biar supaya kalian belajar dari nol sampai selesai, itu cepat selesai, cepat pinternya. 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kaki, tangan. Yang ketiga adalah penglihatan. Biar teman-teman yang baru mulai belajar mobil, kalian cepat pinternya. Oke? Jadi nggak usah berlama-lama, langsung kita praktik aja. Yang pertama, kaki bro. Ya, kalian harus bisa menguasai pergerakan kaki sendiri yang solid, fleksibel, dan dibutuhkan secara cekatan ya. Jadi penting banget nih untuk kaki ini pedal, yaitu ada kopling, rem, dan gas. Karena ini manual ya. Oke, kita langsung cek ke pedalnya aja ya. Di sini, ini kan kopling, ini rem, paling kanan gas. Jadi nanti kita coba satu persatu. Pada saat kita ini kaki kanannya nih gerak. Jadi kaki kanan itu melayani kaki kiri. Jadi di pedal ini yang paling nomor 1 ini si kopling ini. Jadi rem dan gas ini sifatnya pembantu. Kopling ini sistem dia. Jadi kalau sistemnya koplingnya bagus, nah, pasti rem dan gasnya juga akan bagus. Contoh, pada saat nginjek kopling, nih gerakan ini harus diulang-ulang ya. Pada saat nginjek kopling, kaki kanan tuh standby-nya di atas rem. Kayak gini. Pada saat kaki kiri ngangkat kopling, kaki kanan di atas gas. Gitu ya. Jadi nanti jangan sampai ketuker. Ya, saya ulang lagi, injek kopling kaki kanan di atas rem, angkat kopling kaki kanan di atas gas. Injek kopling, angkat, injek, angkat, injek, angkat, injek, angkat, injek, angkat. Jadi kalau pas nginjek kaki kanan di atas rem, pas ngangkat kaki kanan di atas gas. Ini diulang bro. Jadi gerakan terapi ini diulang berkali-kali sampai kaki kalian itu solid untuk gerakannya. Jadi tidak mikir-mikir lagi nih pas nginjek di mana nih, pas ngangkat di mana nih, gitu kan? Ini kita ulang-ulang. Kalau ini udah cakep, baru nanti kita satu persatu mengenal kayak injek kopling full, ngangkatnya setengah. Nah itu di beberapa video Bang SS tuh angkat setengah kopling itu untuk runningnya. Terus pengeremannya yang halus, ya kan? Itu diulang lagi. Jadi sebelum ke jalan umum, ini dulu lah yang kita cross check. Terus ngegasnya yang 1,5 stabil itu nanti dipahami baik-baik. Nah setelah itu baru dikombinasikan kayak tadi. Gitu. Ini harus dirapin dulu bro, sebelum ke yang lain. Jadi ini nomor 1 nih. Ini harus cakep dulu gerakan ini. Jadi sesuai semestinya ya. Jadi kalau masih teman-teman masih ada yang kurang yakin atau kurang apa, balik lagi ke sini. Selesaikan ini dulu. Kopling, rem, dan gas itu cakepin dulu. Kalau udah, baru nanti kita lanjut ke yang lain. Gerakan tangan kayak setir, transmisi, baru nanti kita ke segmen setir dan transmisi. Tapi untuk kaki ya kayak gini, ini diulang-ulang nih gerakan ini ya. Pas ngangkat, nginjek, angkat gitu ya. Jadi nanti gerakan ini tolong diulang-ulang. Jangan sampai kalian masih bingung kaki itu harus gimana. Jadi sebelum ke yang lain, gerakan kaki dulu diperbaiki. Habis itu tangan. Gerakan tangan itu ada seputar setir dan transmisi. Ini kebetulan kita bahas mengenai transmisi dulu. Ini jelek banget ya, udah rusak. Udah jangan fokus ke sini ya, kita fokus ke transmisi aja. Jadi kita harus hafal ya, hafal perpindahan transmisi. Jadi selain hafal juga, kalian juga gerakannya itu antara tangan kanan dan tangan kiri itu bisa terpisah pada waktu yang dibutuhkan. Contoh pada saat pindah gigi tapi setir harus terkondisikan. Seperti Bang SS sudah pernah bikin ya videonya antara supaya pindah gigi setirnya nggak oleng. Nah untuk mempercayakan diri perpindahan transmisi, kalian ngulang terus pindah giginya. Jadi belajar mobil itu jangan buru-buru jalan, disiapin dulu bekalnya. Ini penting bro. Jadi disiapin dulu transmisinya. Contohnya kita kopling ya. Satu, ya kan? Udah dibahas kan di video sebelumnya. Cuman kita ulang lagi nih. 2, terus 3 nih senggol setengah aja lepas depan. Enteng ini. 4 full ke belakang. 5 maju setengah kanan. 4, 3, 2, 1 netral,
R. Nah ini diulang terus tangannya sampai melambai ya, jadi sampai enjoy gitu. Jadi pindah giginya tuh pede, mentok, depan, belakang, ganjil, genap, ya kan. Jadi ganjil ke depan, genap ke belakang, 1 2 kiri, 3 4 tengah, 5 R kanan. Udah gitu-gitu aja rumusnya. Nanti ini dicakepin dulu, baru nanti setir. Bisa nyalain dulu mesinnya. Oke, ini kebetulan di lapangan khusus belajar ya, di Queen. Kita coba ya, gigi 1, rem tangan turunin. Ini jalan nih, gas tengah. Oke, putar, 1 2, bales. Nah ini 1 tangan, contoh putar setir sambil pindah gigi umpamanya. Nah jadi tangan kirinya keurus, tangan kanannya juga setirnya keurus. Tuh ini contoh pindah transmisi sambil muter setir ya. Tuh oke, kita masuk gerbang coba nih. Tuh asik banget. Tuh masuk gerbang. Oke, kita pindah gigi coba. Tuh pindah gigi, muter. Jadi setir waktunya muter-muter. Tuh 1 tangan. Tapi kalau memang waktunya pindah, waktunya puter setir itu nggak ketolong, setirnya bantuin nggak apa-apa. Tapi paling nggak kalian belajar mengenai yang Bang SS dulu pernah bilang, lepas pegang. Jadi sambil muter setir, kalau kita butuh pindah gigi, tuh. Jadi sambil ini diulang-ulang, sering pindah gigi, nggak usah buru-buru turun ke jalan. Kalian itu bekalnya di tempat sepi dulu, nanti ke jalan. Kalau grogi-grogi itu biasa, 3 bulan kalian akan ngerasain sensasi yang sama, mati mesin, grogi itu biasa. Tapi ini adalah kiat paling cepat. Jadi perbaiki kaki, tangan, nah baru terakhir penglihatan. Nanti kalau udah tangan, ya kan, bagus nih, setir, transmisi udah bagus, baru penglihatan. Jadi 10% lihat ini, 10% lihat spion kiri, 10% lihat spion kanan, yang 20%-nya depan. Jadi ngeliat spion. Jadi kalau habis ngeliatin sebuah patok, kalian kok patok sih, objek ya. Di sini kebetulan adanya patok. Jadi ada trafficon sebutnya di dunia khusus ya. Ini trafficon. Jadi nanti kalau udah lewat, kalian lihat spion. Tuh, kalau udah lewat, lihat spion. Lihat kiri, lihat kanan. Biasanya pemula itu lemahnya di kiri karena kita kan duduknya di kanan. Jadi lebih sering lihat spion aja. Lebih sering lihat spion habis lewat, kayak di jalan raya nih, contoh nih Bang SS kemarin nyoba ngambil gambar di jalan raya, sambil jalan itu sering ngelewatin mobil atau ngelewatin motor atau ngelewatin benda apapun lah, papasan atau dan sebagainya. Itu kalian lihat spion setelah ngelewatin. Jadi kalian akan pede untuk luasnya badan mobil itu seperti apa. Nah, mengenai penglihatan ini juga memegang aspek paling penting. Bahkan kalau Bang SS ngajar kursus tuh, penglihatan itu Bang SS kasih di nomor 1 ya. Jadi itu penting. Makanya ini ada kayak ginian, ada kayak ginian. Ini sebenarnya buat ngebantu teman-teman aja nih, supaya pandangannya kelihatan. Jadi ini untuk tepian kiri, ini untuk tepian kanan. Nanti kalau teman-teman nggak punya tanda, tandain sendiri aja. Tapi di beberapa merek mobil, di pojok sebelah, di tengah-tengah sini ya, itu di tengah-tengah dari mobil ya, ke kiri jaraknya sama, ke kanan jaraknya sama, itu dia di tengah-tengah ada tandanya. Karena di sini nggak ada tandanya, kita pakai bikin sendiri ya tandanya untuk tepian kiri. Jadi asal ini muat ya, ini muat terhadap objek yang kita lewati, kita lalui, pasti mobilnya muat. Dan untuk yang di kanan itu di sini. Jadi kalau marka kalian adanya di kanan terus ketemu sama ini sejajar, itu berarti kalian pas sama ininya juga. Nanti kalian bikin sendiri aja. Luasnya selingkar luas setir juga sebenarnya muat. Jadi karena ini biar space aman, Bang SS kasih sekitar luas tangan ya. Ini karena kameranya agak kamera jauh, makanya mungkin kelihatannya agak melebar. Sebenarnya ini selebar jari tangan. Oke, kita mulai jalan. Jadi nanti ngeliatnya spion sana, terus spion kanan juga nanti kelihatan. Cara settingnya gampang. Kita lihat di sini
handle pintu depan itu masih terlihat ya. Jadi jaraknya dari garis handle pintu depan itu masih kelihatan dari pantauan driver. Terus yang kanan juga masih kelihatan nih ya, ini masih kelihatan. Jadi ini ke belakang sana masih kelihatan. Itu yang cara setting spion yang ideal. Terus untuk depannya, ini kanan depan, ini kiri depan. Kita coba jalan ya. Udah gigi 1, kita jalan. Kita coba untuk pandangan. Kita putar setirnya. Nah ini asal garisnya muat. Nah ini lihat spion. Tuh. Kelihatan kan patoknya? Terus kanan, kita coba. Harus cepat nanti. Sering lihat spion. Jadi sering lihat spion. Objek spion itu penting. Kita masuk dulu. Habis itu kita langsung tengok spionnya. Set, kelihatan. Set, kelihatan. Oke? Jadi kayak gitu. Sering lihat spion. Kita coba ya. Lagi. Set, lihat spion. Lihat spion. Pandangannya harus bagus. Nah ini tengah untuk belakang ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Ini ada yang kursus juga nih. Tuh, ini Matic ya. Jadi kira-kira kayak gitu tadi teman-teman belajarnya tuh lancar. Jadi 1 kaki, 2 tangan, ketiga penglihatan. Mas bro pasti, maksudnya pasti lancar lah. Jadi cepet dan cepet lancar.